Ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo di Yerusalem. Mereka menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan "Hentikan perang dengan Iran". Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been our goal that's been mentioned for this war. And I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Selain di Yerusalem, puluhan orang di Tel Aviv ditangkap usai bentrok massa dengan polisi. Pemerintah Israel menghadapi unjuk rasa warganya sendiri yang menolak perang dengan Iran. Ketegangan meningkat di Tel Aviv Sabtu malam saat polisi membubarkan unjuk rasa ratusan demonstran. Ratusan demonstran warga Israel bentrok dengan polisi setelah polisi Israel memerintahkan unjuk rasa bubar dan menyeret paksa sejumlah orang. Unjuk rasa warga Tel Aviv menolak operasi gabungan Israel dengan Amerika terhadap Iran. Puluhan orang ditangkap selama gelombang unjuk rasa, termasuk wanita. אני יודע שאנחנו עומדים מולנו כוחות רשע לא מבוטלים, אבל אנחנו ניאבק ולא נרפה, לא נחזור הביתה, לא נרפה עד שננצח במאבק. בסופו של דבר ננצח ונביא את השפיות למקום הזה. Gelombang protes anti perang terus berlangsung di sejumlah kota. Selama konflik, pemerintah Israel melarang diadakannya pertemuan lebih dari 50 orang. Jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang perang dengan Iran. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintah terkait kebijakan perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu, ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa nasional No Kings di luar Gedung Putih di Washington DC. Mereka juga mengecam kebijakan imigrasi, langkah-langkah tarif, dan operasi militer luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS serta memegang papan bertuliskan pesan-pesan seperti tidak ada perang, tidak ada ICE, tidak ada raja. Aksi serupa juga terjadi di Minneapolis. Ribuan demonstran berpawai di Minneapolis sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan tidak ada raja, inilah wujud demokrasi, dan lain-lain, sebelum menuju ke gedung Capitol, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membawa negara itu di bawah kendali dan penindasan. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan para migran dan warga sipil yang terkena dampak operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Iran.
Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonomi. 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika sudah melampaui batas. 48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu, 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Pemirsa, IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135AS berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi yang penyerangan Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang, yang dikenal sebagai boom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya. Sementara itu, militer Iran merilis rekaman yang mereka sebut sebagai peluncuran drone menuju situs-situs strategis utama di Israel saat konflik memasuki minggu kelima. Menurut militer Iran, serangan terjadi sejak minggu dini hari waktu setempat. Mereka menggunakan amunisi jelajah dan menargetkan pusat strategis perang elektronik serta radar ELTA. Kawasan tersebut berafiliasi dengan sektor kedirgantaran Israel yang terletak di kota pelabuhan Haifa. Ditambahkan bahwa fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion juga termasuk di antara target. Pengemudi asal Prancis berbondong-bondong ke Spanyol untuk membeli BBM, sementara para sopir taksi di Paris khawatir akan penutupan usaha karena melonjaknya harga bahan bakar. Perang antara AS Israel dengan Iran memicu krisis energi global yang berdampak serius terhadap sejumlah negara di Eropa. Gangguan pasokan minyak akibat ditutupnya Selat Hormuz memicu lonjakan harga BBM. Para pengendara asal Prancis terlihat menyeberang ke Spanyol untuk membeli bahan bakar yang lebih murah. Antrean panjang pun terjadi di sejumlah pom bensin di kota perbatasan La Jonquera, Spanyol, yang dilaporkan mengalami lonjakan pelanggan. Peningkatan lalu lintas antar negara ini terjadi usai semakin lebarnya kesenjangan harga bahan bakar antara Prancis dan Spanyol, menyusul pemotongan PPN bahan bakar oleh Madrid yang membuat bensin jauh lebih murah di sisi perbatasan Spanyol. Diketahui di Prancis harga solar telah meningkat sekitar 40% per liter secara rata-rata sejak Februari 2026 dengan harga Super 98 naik hampir 20% per liternya. Sejumlah sopir taksi di Paris, Prancis pun menyebut kenaikan harga ini memberikan tekanan berat pada bisnis mereka dan banyak yang khawatir akan gulung tikar. Mais aussi bien sur le plan conventionnel du transport de Maladassi, où déjà la crise se fait ressentir depuis le 1er novembre, et où déjà il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas que au plus vert de toute leur trésorerie. Aujourd'hui, on est sur une situation qui n'est même plus critique. Le stade est déjà dépassé pour beaucoup d'entreprises. Diketahui di tengah konflik Timur Tengah, blokade de facto Iran terhadap Selat Hormuz mengganggu sekitar 20 juta barel aliran minyak harian dan mendorong harga minyak internasional naik hingga $100 per barel.